pagi bersama di depan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah anak yang kau kasihi. Kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Itulah ada, tapi bangsa Israel hina. Dan kami bersyukur bahwa kami ada, yang semua ini karena Tuhan, kau sudah pelihara. Maka pagi ini kami bangun mencari Engkau, mengutamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menyembah sujud kepada Engkau. Bahkan lebih pada hari ini kami naikkan doa syukur kepada Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membaca firman Allah. Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat 10. Markus pasal 8 ayat pertama sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya yang menjawab, bagaimana tempat yang sunyi orang dapat memberi makan sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Setelah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-pecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikannya, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sudah mengucap berkat atasnya. Dia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikannya, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Lalu segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Kita perhatikan firman Tuhan. Bagaimana perhatian Tuhan kepada orang banyak. Bagaimana perhatian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan melihat bagaimana orang banyak. Dia ketika mendengar firman Tuhan, dia secara rohani. Dia menyampaikan firman Tuhan atas secara rohani. Firman rohani, makanan rohani, tapi dia juga memperhatikan makanan jasmani. Ini Tuhan yang saudara sembah. Bukan dia saja memberi yang rohani, dia pun juga memberi yang jasmani. Ini kita lihat pada ayat yang 1b. Pada waktu ada orang banyak itu bahasa jumlahnya, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jadi mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, mengikuti Tuhan 3 hari. Tuhan melihat keadaan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Apa yang menjadi kebutuhan saudara pada pagi hari ini dalam diri kepada Tuhan. Saudara mencari Tuhan, mengadakan mesbah pribadi masa keluarga. Dia juga memperhatikan apa jadi kebutuhan makanan jasmani. Perhatian Tuhan luar biasa. Katakan tadi, mereka tidak mempunyai makanan. Mungkin hari saudara membutuhkan makanan. Saudara cari nafkah untuk makan, bekerja untuk makan. Tetapi yang sangat menarik, Yesus suatu pribadi yang bertanggung jawab. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Pada orang banyak ini sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ini kalian dia mengiring Tuhan 3 hari ya tidak makan. Tuhan perhatikan. Ini perhatian Tuhan yang luar biasa.
Yesus yang sesama, Yesus yang penuh belas kasih. Dia imam besar yang penuh kasih. Ini perhatian Tuhan. Demikian hari ini kau sore cari Tuhan. Tuhan tidak tahu kebutuhan saudara. Amin. Tuhan tahu pergumulan saudara, Tuhan tahu masalah saudara, Tuhan tahu usaha saudara, Tuhan tahu toko saudara, Tuhan tahu anak-anak saudara, Tuhan tahu suami saudara, istri saudara membutuhkan makanan untuk perkara-perkara pun. Tetapi kita memperhatikan Yesus yang penuh belas kasih, tergerak oleh belas kasih karena tidak mempunyai makan. Kalau hari membutuhkan, Dia bersiap. Terimalah dengan iman. Kita datang dengan penuh belas kasih ya Tuhan. Sementara kita ada Tuhan, toko saya lagi sepi, usaha saya sedang sulit. Oh, saya membutuhkan ini, saya butuhkan anak saya, suami saya, atau anak saya PHK, atau suami saya PHK. Dan hari berkata kepada Tuhan, menjerit, Dia pasti buka jalan buat saudara. Sebab Dia, firman kata-kata Wahyu 37, kalau aku mau buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Minta pintu buka surga. Ya Tuhan curahkan berkat sampai berlimpah, membuka tiap-tiap langit, sehingga usaha saudara dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali bisnis saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara. Minta pada bagi dia pribadi yang penuh belas kasih. Karena saudara sudah mengikut Tuhan. Dan hari saudara cari Tuhan. Ya, inilah ya. Dan murid ternyata mereka memberi orang banyak, 4.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak dikatakan ya, sampai katakan pada ayat ya, ayat selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-6, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Setelah itu yang mengucap syukur, mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, macam-macam dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai berapa ikan dan sudah mengucap berkat saja menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Sudah orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa-sisa 7 bah. Mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka, apa yang dibutuhkan saudara hari ini? Makan sampai kenyang, bukan kekurangan. Ingat, Tuhan tidak membiarkan saudara kekurangan, tapi sampai limpah, 7 bak sampai limpah, sampai limpah. Tuhan akan berkata saudara hari ini, usaha saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara sampai limpah. Terima dengan iman, maka ada sisanya. Terima dengan iman. Berjalan dengan dengan ketakutan, tapi dengan iman bahwa Yesus sudah bicara buat kita 2000 tahun lalu, Dia juga bicara buat kita. Kalau 2000 tahun lalu Dia mengadakan mujizat, Dia juga akan mengadakan mujizat buat saudara pada pagi hari ini. Amin. Saudara percaya Dia akan mengadakan mujizat, bisa saudara dipulihkan kembali. Amin. Mari tundukkan kepala, ucapkan makasih. Terima kasih Bapa buat firman dan mengiring Kau. Kalau 3 hari orang mengiring Kau, Engkau perhatian apalagi kami sering mengiring Kau terus menerus. Engkau pasti merujuk hidup kami, sampai pertaruhkan masalah kami, persoalan hidup kami semua. Kami terima dengan iman bahwa Tuhan pasti berkati kami, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para wakil, berikan hikmatnya dari surga, dari semua takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan saudara. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.